Buya, ini kan tahun politik mau pemilu. Apa hukumnya salah pilih pemimpin? Buya? Dan gimana caranya supaya nggak salah pilih, Buya? Salah memilih adalah dosa. Salah memilih adalah dosa. Kalau Anda tahu orang itu tidak layak Anda pilih, kalau Anda pilih, maka Anda dosa. Biarpun ternyata dia jadi baik. Begitu sebaliknya, kalau Anda sudah memilih dengan ijtihad, berusaha ingin tahu tentang dia, menurut Anda adalah baik, kalau Anda pilih, ternyata dia jahat, Anda sudah tidak dosa. Maka dalam memilih itu ada beberapa hal. Paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama, ada 5 barangkali. Lihat di media sosial sering kami membuat satu poin-poin kalau memilih calon pemimpin. Yang pertama, Anda memastikan bahwasanya dia adalah orang yang kenal Allah. Tentunya tidak harus hafal Quran, jangan begitu. Ya paling tidak dia terasalah, dia kita tidak pernah melihat sholatnya, nggak pernah masyhur dia meninggalkan sholat, nggak pernah masyhur dia judi, nggak pernah masyhur dia itulah. Yang penting begitu deh, insya Allah dia orang sholat di waktu. Paling tidak beragama, benar. Kepada Allah baik. Kemudian yang kedua, harus terbukti dia dengan umat Nabi Muhammad itu baik. Baik, ya, dengan umat Nabi Muhammad baik. Ini untuk dasar Anda ijtihad untuk pilih si A, si B, kan ada 3 kan? Anda ini berdasarkan ini, jangan ikut-ikutan orang dulu. Anda punya rambu-rambu. Dugaan Anda bagaimana yang Anda dengar tentang dia dengan Allah bagaimana? Anggap saja mereka semua sama ya, saya tidak tahu juga paling tidak semuanya tidak mabuk, oke, semua buat judi oke, dan seperti itu. Kemudian yang kedua apa tadi? Dia dengan umat itu peduli. Umat Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah siapa yang bakal mendukung dia? Siapa yang akan membisikkan kebijakan-kebijakan kepadanya? Sebab bisa khawatir kan sistem politik yang dibangun berubah. Yang semula adalah memang mereka adalah dipilih oleh rakyat, oleh umat. Tapi bisa saja menjadi pejabat, maaf, istilah pejabat politik kan dengar ya. Terus dari pejabat politik, pejabat partai, ini kan bahaya. Yang paling didengar bisikan partainya, ini kan bahaya. Saya tidak tahu kebenarannya seperti masalah begini-begini. Yang jelas begini, yang membisikkan siapa kira-kira? Ada teriak-teriak, tapi yang membisikkan lebih didengar dia. Maksudnya membisikkan dalam hal ini apa? Yang mengusungnya. Anda bisa lihat lain. Yang mengusung siapa? Karena yang mengusung itu nanti yang akan membisikkan tentang perpolitikan. Baik, yang keempat adalah pastikan waktu Anda memilih dia. Waktu Anda memilih dia adalah tidak ada kepentingan pribadi Anda. Pribadi ini luas, bukan kepentingan pondokmu ya Ustaz. Gara-gara pondokmu dibantu saja langsung berubah. Nah, bukan kepentingan proyekmu, wahai para pedagang, para pebisnis, kontraktor. Jadi pastikan terlepas dari kepentingan pribadimu. Ini paling mahal ini. Sebab kadang-kadang ada seorang ustaz ambisinya gedekan pondoknya. Sudahlah, yang penting kita pilih dulu, nanti kan gampang. Yang penting pondok kita gede. Politik Nabi gak begitu. Coba Nabi pada zaman itu. Nabi itu zaman permulaan dakwah, tolong wahai orang yang gampang terbeli. Ustaz, tolong dengar doa Ustaz. Nabi itu waktu masih di awal dakwah disuruh berhenti. Apa tawarannya? Hei Muhammad, berhentilah kau dari dakwah kamu itu. Kamu minta apa? Perempuan tercantik akan aku kasih, ke kerajaan Mekah akan aku beri. Ayo, kalau politikus zaman sekarang kan, oke. Saya akan berhenti mau jadi raja dulu, nanti kalau sudah jadi raja bisa berdakwah. Nggak begitu, bohong itu nanti. Nabi tidak. Kalau seandainya kalau letakkan rembulan, tangan kananku dan suruh zaman. Kalau seandainya Nabi malah tampak tidak. Aku tidak bisa begini. Jadi tolong lepaskan dari kepentingan pribadimu ya Ustaz. Jangan gara-gara bisa insya Allah Ustaz. Insya Allah nanti akan saya bantu. Antum minta berapa gedung? Sudah
pribadi, biarpun gayanya mondok kepentingan pribadi. Baik, yang kelima, awas yang pribadi. Sebab suatu ketika ada yang mendengar, Ustaz juga. Kalau sampai seandainya presidennya dia, maka menterinya adalah paman saya. Nanti pondok kita bakal gede. Ya, ini kan ada urusannya pondok saya yang gede. Adalah naudzubillah. Allah para ustaz, Anda punya wibawa. Anda tidak boleh dibeli oleh siapapun. Baik, kemudian yang kelima ini paling penting di antara semuanya. Pastikan di malam itu sebelum Anda memilih, setelah Anda berijtihad tadi, di sana memilih Anda sholat malam. Kemudian Anda meminta kepada Allah petunjuk. Kemudian Anda pergi ke tempat pemilihan sesuai dengan ijtihad Anda coblos. Menurut Anda dia baik, selesai. Setelah Anda coblos, sudah serahkan kepada Allah. Biarpun ternyata keluar Fir'aun, Abu Jahal, Anda tidak dosa. Kenapa? Waktu Anda memilih, Anda dengan benar, tidak dengan hawa nafsu. Baik, ini adalah cara memilih paling tidak dengan 5 langkah tersebut ya. Yang paling terakhir kalau Ustaz jangan. Kemudian ada nasihat menjelang pemilihan umum dan itu tidak kalah pentingnya. Kalau wahai hamba Allah, kita harus menjadi orang yang cerdas, menjadi juru damai di negeri ini. Ini nasihat yang kami sampaikan kepada siapapun. Di pemilihan umum ini kita harus indah, harus semakin cerdas, jangan semakin bodoh. Berbeda pilihan bisa minum teh bersama. Ini gimana caranya? Maka kami sampaikan dan kami minta, tadi yang suka medsosan tadi, tulis ini dan sebarkan ke penjuru dunia, ke penjuru negeri maksudnya begini. Tim sukses dengar ini. Kalau Anda pengen selamat, rumus dalam mendukung calon-calon sederhana kalimatnya. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, jangan caci calon pilihan orang lain. Selesai. Kalau Anda paham mana ini, sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, jangan caci calon pilihan orang lain. Karena menjadi itu memicu permusuhan. Di grup WA isinya 150 orang, gara-gara ini semuanya satu, gara-gara satu berbeda, dia mencaci, berantem ya. Maka yang mencaci sok banget dia. Memang calon pilihanmu malaikat, gak ada malaikat sini. Jangan sok banget. Ya, sederhana kita belum ada. Kalau memang calon punya program, sebutkan saja programnya begini. Yang lainnya tunjukkan saja, selesai. Tanpa harus mencaci. Nabi pernah melarang, jangan kau caci ibumu, jangan kau kutuk ibumu dan ayahmu. Nah, Nabi berkata begitu. Sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang mengutuk ibunya dan mencaci ibunya? Ada. Kalau kamu mencaci ibunya orang lain, dia akan mencaci ibumu. Kalau kau mencaci calonnya orang lain, dia mencaci mati calon. Akhirnya apa? Calon yang dicaci semuanya bisa-bisa. Bukan itu permasalahannya. Menjadi retak kita dalam bermasyarakat. Sederhana ya. Dan jangan mencaci, ini adalah harus menjadikan cara hidup kita. Tadi bermedia sosial. Tolong, saya masukkan lagi. Ini zaman komentar. Kalau Anda tidak suka, diam dan berdoa yang baik. Jangan komentar. Ini komentator iblis semuanya. Orang ngomong baik itu komentar jelek. Kenapa memang diam? Dari ujung rambut kan komentar jelek. Ujung rambut lagi. Pastikan ada jaga komentar jelek. Hari ini zaman komentar, coba saja. Gini komentar jelek. Naudzubillah komentar. Senang melihat kejelekan orang. Maka rumus agar tidak mencaci, rumus hidup yang indah. Hei istri, jika engkau menemukan kekurangan pada suami, jangan kau sentuh sampai kau mati. Hei suami, kalau menemukan kekurangan istrimu, fisik dan sebagainya, jangan disebut sampai mati. Karena menyebut kekurangan itu menyakitkan. Biarpun katanya lembut, misalnya seorang suami berkata pada istrinya, ayah, ya bang, ayah, kenapa sih hidung ayah begitu? Hidung ayah kan enak banget, hidungnya. Terus dia balas, ya abang, mana mulut abang jual gitu kan gitu jadi mati. Karena nggak indah. Ada sebagian laki-laki mulutnya tajam, semua yang kelihatan. Termasuk kami ingatkan ada aroma yang tidak baik. Kita semua manusia yang biarpun sudah bersih, dalam tempo tertentu keluar aroma tidak baik. Sudah mandi pakai sabun wangi 4 jam kalah sama kucing. Kucing seminggu nggak mandi masih dipeluk sama orang. Kita tuh akan bermulut yang sudah sikat bersih, tempo diam selama sudah bau. Semua dari kita begitu. Dan kalau ada laki-laki itu mencaci, kalau ketemu istri caci maki sampai nangis, Bu ya,
Suami saya kalau ngomong jelek bukan suami saya. Masya Allah. Ini suami jelek, cuma saya juga ngomong, kamu nemu di mana sih di tong sampah? Kali kenapa tuh ambil aja kadang. Orang laki-laki begitu. Jadi kalau kan jangan caci maki. Termasuk pada suami istri dan sebagainya. Tidak boleh. Sahabat tidak boleh caci maki. Pastikan. Kami belajar itu pun ada pasti belajar. Dalam mimbar saya berusaha untuk tidak mencaci siapapun. Ada pertanyaan kadang saya diajari ngaji orang. Malah itu, Buya mendapat Buya tentang artis ini bagaimana? Ini kacau. Kalau saya sudah terlanjur ngomong salah, wah ini kacau. Saya minta maaf di mana? Saya menghindari majelis, tidak ada caci maki di majelis kami, tidak ada olok-olok di majelis kami. Saya tidak ingin menjadi siapapun, itu aja kadang masih salah. Bagaimana kalau saya tidak membatasi? Maka saya ingin jadikan rumus hidup, jangan biasa mencaci. Kalau kita melihat kekurangan, kita doakan. Amal baru ini bukan kita dulu dong. Kalau kita belum bisa punya akhlak ini mau amal baru. Akhlak dulu yang benar baru nanti amal baru dari bukan. Kalaupun kita ingin mengingatkan saudara kita yang salah bukan dicaci kok. Kita datang ke rumahnya mengingatkan dengan yang baik. Kan bukan caci maki, bukan siapa yang mau caci maki? Hah? Dari mana hidup caci maki? Baik itu saja, insya Allah kakak akan ketemu presiden yang baik, presiden yang adil. Amin. 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 Allah. Nanti di ujung ada 5 dolar. Jadi jangan pulang dulu. Jadi ada 5 dolar.